Dan anggur ini bukti kemenangan yang sudah siap kita terima. Ini bukti berkat yang siap kita terima. Karena Tuhan berkata sudah selesai. Dia tidak berkata hampir selesai, setengah selesai. Tapi dia berkata sudah selesai. Kita hidup dalam karya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena setiap kali kamu melakukan ini, kami mengingat akan perbuatan-Mu bagi kami yang luar biasa. Tuhan Yesus, ini bukan perintah pendeta, ini bukan perintah gereja, tapi ini perintah-Mu sendiri. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Kami berhenti mengingat keadaan kami, lalu mengingat akan Tuhan yang mengubah keadaan. Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Perempuan pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Bartimeus yang buta dicelikan matanya. Dan hari ini kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu kami memakannya ada kesembuhan terjadi. Kami berkata hari ini tekanan darah kami normal. Kami berkata hari ini jaringan-jaringan tubuh kami dibaharui, disembuhkan oleh Tuhan. Kami punya pankreas yang bagus, kami punya ginjal yang bagus, kami punya paru-paru yang baru, kami punya jantung yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percayakah saudara roti di tangan kita persekutuan dengan tubuh Yesus? Saya mengajak kita makan dengan percaya dan terima berkat-berkat Tuhan. Terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus makan dan terima berkatnya. Haleluya. Jangan lupa terus memperkatakan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Karena kita tidak meminta tapi kita mencukuri dan mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan. Tiap hari saudara berkata aku punya tensi yang bagus, tiap hari saudara berkata aku punya paru-paru yang bagus, tidak ada asma, tidak ada penyakit turunan yang ada, aku diberkati oleh Tuhan. Angkat cawan, ia mengambil cawan dan berkata cawan ini adalah perjanjian baru Tuhan mengasihimu, perjanjian lama Tuhan menuntut daripadamu, engkau harus. Perjanjian yang baru aku akan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberi berkat. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan, warisan siap dicairkan sampai ia datang. Begitu Tuhan datang, kita menikmati hidup yang berkelimpahan yang luar biasa selama-lamanya. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Darah itu nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan, kehendak. Hari ini kau punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum dengan percaya dan terima berkatnya. Haleluya, haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan sepanjang hidup kita kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Bersama-sama Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I I have decided
Amin. Ketika saudara mendapatkan Kristus, saudara mendapatkan segalanya. Amin. Satu ketika ada seorang sakti yang menguji seorang yang terkenal baik hati. Lalu saudara-saudara, dia menyamar jadi orang miskin karena mendengar orang ini apapun yang dipunyainya walaupun sedikit pasti dia akan berbagi dengan orang susah. Nah, saudara-saudara, dia menyamar jadi orang miskin, orang yang baik hati ini tidak menyadari kalau yang menyamar inilah seorang sakti. Kemudian orang yang menyamar ini berkata, tolonglah aku, sudah 3 hari aku tidak makan. Dan orang yang baik hati ini kebetulan tinggal punya 1 roti. Dan dia berkata, masuklah, kita akan makan bersama-sama. Saya masih punya 1 roti, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saudara-saudara, begitu mereka selesai makan, dia langsung menyatakan dirinya, kreng! Saya ternyata orang sakti yang menyamar karena sudah mendengar engkau orang yang baik hati. Tapi hari ini saya ingin menguji apakah benar-benar engkau betul-betul baik hati. Dan ternyata engkau sangat baik hati. Sebagai tanda terima kasih, saya akan menyentuh semua piring dan sendok yang kita makan tadi menjadi emas. Dia ambil sumpitnya, dia sentuh piring, sendok yang dipakai untuk makan jadi emas. Lalu dia serahkan kepada orang yang baik hati ini. Orang yang baik hati ini geleng kepala. Dia tidak mau. Oh, mungkin kurang. Semua gelas, semua kobokan dipukul, disentuh, jadilah emas. Diserahkan lagi, dia pikir sudah cukup. Ternyata dia tidak mau. Oh, mungkin kurang. Akhirnya semua yang di rumah itu disentuh, tempat piring jadi emas, semua jadi emas. Dan dia bilang, ini semua sudah jadi emas. Saya tidak mau. Loh, kamu mau apa? Serakah sekali? Tidak. Saya mau sumpitnya. Supaya semua yang saya sentuh nanti jadi emas. Saudara, kalau kita dapat Tuhan, kita dapat segala-galanya. Jangan cuma cari pemberiannya, cari Tuhannya, saudara-saudara ya. Karena kalau sudah dapat Tuhan, sudah dapat segalanya. Bilang kiri kananku sudah dengar itu. Haleluya, haleluya. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita. Ini cerita terus hari ini, saudara-saudara ya. Banyak cerita. Ada guru sekolah minggu yang mengajar kepada anak-anak ini kan polos, saudara-saudara. Apa yang mereka dengar itu kadang-kadang tidak punya diplomasi, saudara ya. Anak-anak ini sangat polos. Dia bilang, anak-anak, Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. Jadi rajin baca Alkitab. Karena mereka sering nyanyi baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Lalu saudara-saudara, dan guru berkata, kalau kamu ada masalah, bilang sama Tuhan Yesus. Nah, anak ini ketika dalam persoalan, dia seorang anak yang sangat-sangat hidup dalam kekurangan. Karena ayahnya sudah meninggal waktu dia kecil dan usianya mungkin 10-11 tahun, saudara-saudara. Dan satu ketika dia menghadapi mamanya yang sakit, sementara kebutuhan di rumah harus tercover. Lalu dia tidak punya cara, akhirnya dia ambil kertas, dia tulis surat kepada yang terhormat Tuhan Yesus. Tuhan, saya lagi butuh obat untuk mama 30.000, kebutuhan untuk di rumah 40.000, dan saya punya uang sekolah yang tertunggak ada 30.000. Jadi hari ini Tuhan, saya butuh 100.000, tolong Tuhan kirim di minggu ini. Lalu dia tutup isi di amplop, kirim ke kantor pos kepada yang terhormat Tuhan Yesus di sorga, alamatnya dia taruh di belakang. Nah, begitu yang terima tukang pos ini kebetulan anak Tuhan, dia bingung, ini mau kirim kemana? Akhirnya begitu orang ini pulang, dia buka suratnya, lalu dia baca isinya, hatinya terenyuh, lalu dia sharing dengan teman-teman kantor, ini ada seorang anak butuh sekali untuk ditolong. Tapi dia tulis surat kepada yang terhormat Tuhan Yesus, bagaimana kalau kita patungan, kita bantu kebutuhannya.
Oke. Mereka patungan, terkumpul 80.000 saudara ya. Lalu isi di amplop, kirim ke alamat di mana anak itu taruh alamat yang di belakang. Nah, beberapa hari kemudian anak ini terima surat, dia buka surat itu, dia bersyukur, terima kasih Tuhan, karena engkau sudah jawab doa saya. Lalu dia bilang begini, Tuhan Yesus, lain kali kalau kirim jangan pakai kantor pos, karena dong potong 20.000 saudara ya. Karena dia cuma terima 80.000. Itu anak-anak begitu polos, makanya Alkitab berkata, jadilah anak-anak dalam kejahatan dan dewasa dalam pemikiran. Artinya anak-anak ini kalau boku marah terlalu lama-lama. Sementara ketong kalau boku marah bertanding siapa lebih lama sakit hati. Saya bisa lupa. Itu saudara, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Habis berkelahi soal ikan satu kecil, ikan satu besar. Habis itu baku peluk. Jadilah anak-anak dalam kejahatan tapi dewasa dalam pemikiran. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Jangan terlalu lama marah-marah orang saudara ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu saya cerita bahwa ada orang berkata cinta lebih kuat dari maut ya saudara-saudara ya. Tapi hari ini saya berkata bahwa keliru sebetulnya percayaan itu. Karena cinta bisa ditolak, maut tidak bisa ditolak saudara-saudara ya. Maut kalau sudah datang terada satu obat yang bisa tolak dia saudara-saudara ya. Maut kalau sudah datang, ini ada cerita dari negeri 1001 saudara-saudara ya. Jadi di Timur Tengah itu banyak cerita-cerita Abu Nawas dengan barang-barang apa itu full saudara. Nah ini cerita, nah mereka punya kepercayaan kalau bertemu dengan malaikat maut yang panggil-panggil itu artinya sudah waktu untuk meninggal. Nah satu ketika ada seorang pembantu di sebuah rumah orang kaya pergi ke pasar. Sementara dia di pasar tiba-tiba dia lihat malaikat maut, orang Amun bilang game-game dia, panggil-panggil dia. Itu dia ketakutan karena kepercayaan mereka. Kalau malaikat maut datang itu pasti mati. Dia lari berumah kemudian dibilang Tuhan, saya ketakutan sekali. Tuhan bilang kenapa kau kelihatan pucat sekali? Aduh saya baru ketemu dengan malaikat maut dan dia panggil saya. Jadi kalau boleh Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau minta kalau boleh Tuhan siapkan saya seekor kuda. Karena saya mau lari ke kota yang paling jauh dari tempat ini. Namanya kota Samara. Saudara-saudara, karena tuannya kasihan lihat dia begitu takut. Dia sediakan kuda dan akhirnya dia lari pergi ke kota Samara. Nah karena penasaran dengan malaikat maut ini kenapa panggil-panggil pembantunya. Dia pergi cari di pasar. Begitu ketemu di pasar, malaikat mautnya masih ada. Dia bilang, malaikat kenapa kau bikin takut, saya punya anak buah, dia suka takutan pucat. Iya tadi saya panggil dia. Karena menurut surat tugas yang diperintahkan kepada saya mesti cabut dia punya nyawa di kota Samara. Mengapa dia ada di pasar ini saudara-saudara ya. Jadi ternyata dia bukan pergi menjauh dari maut, tapi dia pergi mendekati maut saudara-saudara ya. Jadi maut itu tidak bisa ditolak, tapi bersyukur maut sudah dikalahkan. Jadi saudara-saudara, orang yang mati dalam Tuhan itu cuman transit. Waktu bunyi sangkakala 1 Tesalonika 4, orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dulu. Yang di luar Tuhan tunggu dulu saudara-saudara ya. Yang di dalam Tuhan bangkit lebih dulu, sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan. Lalu kita akan ketemu dengan Tuhan di mana? Angkasa, bukan di Dok 5 saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Ya, tinggal di angkasa jati, bukan berarti saudara langsung cari rumah di angkasa, tidak. Tapi angkasa ini bicara tentang di awan-awan yang permai ya. Di awan-awan yang luar biasa. Jangan salah dengar saudara, pertemuan di udara. Semua bilang pertemuan di udara. Karena ada di Manado, Opa Su 80 baru bertobat. Karena su bertobat telinga su sedikit tuli, makanya selagu-lagu dia salah dengar. Karena oma bilang begini, anak kalau mati, ada orang mau datang. Kenapa? Nggak pernah gereja soalnya. Kalau kamu masuk gereja, nah waktu masuk gereja, pertama kali dia masuk gereja, dia senang sekali lagu yang dinyanyikan di gereja, yaitu ada pertemuan di udara. Dan dia bilang kalau sampai ibadah di saya rumah, biasa di sana kan ada kesaksian dari keluarga. Kalau kesaksian itu bisa berupa lagu, bisa berupa kesaksian langsung ya. Lalu begitu kesaksian, opa mau kesaksian? Tidak, opa mau minta lagu saja. Oke, opa minta lagu apa? Itu perempuan yang manis itu. Apa itu? Ada perempuan di udara, perempuan. Dia salah dengar. Karena bertobat su 80, telinga su tuli, pertemuan dia dengar perempuan. Bilang kiri kanan jangan salah dengar hari ini, saudara-saudara ya. Haleluya, saudara ya. Nanti karena yang saya khotbah ini ada kaitan dengan pendengaran saudara-saudara ya. Karena kalau salah dengar akibatnya bisa fatal. Nah mari kita akan lihat bersama-sama Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Saudara, judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sudah saya ulang-ulangi lagi bahwa Tuhan sangat aktif karena menyembuhkan itu kata aktif. Kalau kita buat kalimat pasif, Yesus Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Bartimeus di depan. Tapi judul daripada kisah ini, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Artinya sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan hati saudara, menyembuhkan ekonomi saudara, menyembuhkan tubuh saudara, menyembuhkan hubungan
hubungan saudara. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Itu sebabnya ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang rusak akan dipulihkan, yang hancur akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara siapkan untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriho. Sedikit saya berikan gambaran kota Yeriho adalah kota yang paling rendah di muka bumi. Dan ini gambaran kehidupan manusia yang sudah hancur, sudah sangat terbuang, sudah sangat rusak. Kita orang yang paling rendah di muka bumi ini saudara-saudara ya. Karena kita jauh dari Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yeriho, makanya ada cerita orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriho. Saudara yang pernah mengikuti tur ke Israel. Atau kalau saudara pernah ikut dengan saya di antara saudara di ruangan ini. Maka biasanya waktu kita pergi ke Yeriho dari Yerusalem. Kita akan tunjukkan buat saudara dan bisnya akan pelan. Di tengah perjalanan ada patok atau ada rambu yang bertuliskan sea level. Artinya kalau kita berhenti di tempat itu, posisi kita sama rata dengan permukaan air laut. Makanya tempat itu disebut sea level. Lalu sesudah kita melewati rambu itu menuju ke Yeriho, kita menurun di bawah permukaan laut. Jadi kurang lebih beda tinggi antara Yeriho dengan Yerusalem itu 1.200 meter. Karena Yeriho 400 meter di bawah permukaan laut, Yerusalem itu kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, saudara-saudara ya. Jadi selalu sejuk walaupun musim panas di Yeriho itu panas sekali, saudara-saudara ya. Tapi kalau musim dingin enak sekali, banyak orang bikin villa dan cottage di sana untuk musim dingin. Saudara-saudara, kita mulai turun sampai di kota Yeriho. Dan itu gambaran daripada dunia ini. Dan dengarkan kabar baik, bukan Yeriho yang cari Yesus, tapi Yesus yang pergi ke Yeriho. Bukan saudara yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan saudara. Jadi kalau ayat berkata, carilah Tuhan selama ia ditemui. Semua orang tidak mungkin akan bisa cari Tuhan karena tidak ada manusia yang benar. Semua sudah sesat, semua memilih jalannya sendiri. Kalau bukan Tuhan yang datang cari kita, semua kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara carilah Tuhan selama ia ditemui. Artinya Tuhan sudah lebih dulu mencari kita dan bisa ditemukan. Jadi bukan Yeriho yang cari Yesus, tapi Yesus yang cari Yeriho. Hari ini saudara bisa duduk di ruangan ini, bukan karena kita yang ketemu Tuhan, tapi Tuhan yang ketemu kita, Tuhan yang cari kita. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Kalau orang yang cari kita minimal ada sesuatu yang menarik. Kalau orang jatuh cinta minimal ada hal-hal yang menarik kedua belah pihak. Ya saudara-saudara ya, saya pernah tanya, kenapa kamu cinta sama dia? Karena pribadinya Pak. Maksudnya? Karena rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Jadi ada sesuatu yang menarik yang, ya saya suka dia memang cerewet, tapi dia cantik. Nah, ada nilai yang bisa kita pegang untuk bisa kita menyatakan cintanya. Tapi saudara-saudara, apa sih yang baik dari manusia yang buat Tuhan mengasihi kita? Nothing, tidak ada. Roma pasal 5 menjelaskan kita orang durhaka, kita orang yang terkutuk, kita orang berdosa, kita pemberontak. Jelas sekali kita seterunya Tuhan. Roma pasal 5. Dan orang seperti ini Tuhan mau datang dan mengasihi kita. Tidak ada yang baik pada kita. Ini benar-benar cinta Tuhan yang luar biasa. Kasihnya yang ajaib. Tidak ada satupun yang baik. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya begitu saudara mengerti dan sadar betapa Tuhan mengasihi kita. Kekuatan ini, kuasa ini akan mendorong kita untuk hidup di dalam pertobatan yang luar biasa. Jadi bukan Yeriho yang cari Tuhan, Tuhan yang cari Yeriho. Saudara masuk ke Yeriho. Lalu tibalah ia dan ketika Yesus keluar. Jadi dia sampai di Yeriho dengan gerbang yang bertuliskan selamat datang Anda memasuki kota Yeriho. Lalu dia mengakhiri perjalanan selamat jalan Anda meninggalkan kota Yeriho. Dengarkan kabar baik ini. Kalau Tuhan masuk dalam hidup saudara, tidak ada satu jengkal dalam hidupmu yang tidak dilewati oleh Tuhan. Haleluya. Dia bukan cuma urusan keselamatan. Dia bukan cuma urusan sorga, tapi semua urusan di bumi ini dilewati oleh Tuhan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tuhan tadi bilang, sudah keselamatan saya seurus, yang lain itu kau cari sendiri. No way. Tidak ada satu jengkal dari kota Yeriho yang tidak dilewati oleh Tuhan. Tidak ada satu jengkal dalam hidupmu yang tidak dilewati oleh Tuhan. Saya sempat melayani beberapa waktu diundang di Bekasi.
Lalu di gereja ini biasanya ada kesaksian. Tiba-tiba ada seorang oma, dia bersaksi karena waktu dibuka ruang kesaksian, dia bilang begini, hari ini saya mengalami mujizat yang luar biasa. Saya sudah diberkati Tuhan, semua kebutuhan saya sudah Tuhan cukupkan. Lalu saya sudah siapkan uang persembahan untuk dibawa ke hari Minggu. Ya, tiba-tiba mesin cuci saya rusak dan saya sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki, bukan karena waktunya mepet, karena saya lagi butuh, tapi karena uang sudah saya spend buat semua dan yang ada tinggal uang persembahan dan saya tidak akan pakai uang persembahan ini untuk memperbaiki mesin cuci. Lalu dia berdoa ini, Tuhan, kau kan bukan cuma urus keselamatan, pasti kau juga tahu mesin cuci ini dia masalah di mana, karena kau lebih hebat dari ahli elektronik. Saudara-saudara, ini oma-oma yang tertahu kabel positif dan negatif, tertahu mana merah, mana putih. Ini berdoa kayak begitu, saudara. Lalu dia bilang tiba-tiba Tuhan tuntun saya bikin begini. Bayangkan hari itu Tuhan bisa rubah seorang mama-mama jadi ahli elektronik, saudara-saudara. Karena setiap jengkal dalam hidup saudara bisa dilewati oleh Tuhan. Izinkan Tuhan melewati wilayah-wilayah yang selama ini sudah bilang, Tuhan tidak mengerti kalau bidang ini. Tuhan jauh lebih tahu. Bisa bilang amin? Seorang mahasiswa kedokteran yang killer sekali, jago sekali, saudara. Bahkan dia kadang-kadang diminta dosen untuk menjadi pengganti kalau dosen berhalangan. Dan dia ini kalau soal bidang-bidang eksak, matematika, fisika, kimia, kalkulus, sebagainya, itu saudara bukan di luar ngerti. Lalu satu waktu ketika ujian, saudara-saudara ya, dia berdoa sombong sekali. Dia bilang begini, Tuhan untuk bidang-bidang ini kau taruh campur tangan, saya pasti lulus. Saudara bayangkan dia saking hebatnya dia tidak mau minta campur tangan Tuhan. Saudara tahu waktu ujian berlangsung, di sini tahu, tapi mau tulis tidak bisa, mau ngomong tidak bisa karena ini lisan saudara. Sampai dosen bingung, ini orang jago sekali kok kenapa jadi bodoh kayak begini? Karena dia sudah banyak membantu dosen, dikasih dispensasi. Yang lain jawab pakai mulut, kau jawab pakai pena. Ini kertas, ini pena, kau jawab pakai pena. Di sini tahu, tapi mau tulis tidak bisa. Dia bilang, Tuhan, ternyata mengandalkan kekuatan itu tidak bisa berhasil. Walaupun saudara sudah hebat, percaya tetap andalkan Tuhan. Amin. Nah giliran pelajaran yang dia paling tidak suka, yang dosennya sedikit killer, karena di satu perpustakaan itu kurang lebih ada 50 buku di disiplin ilmunya, sudah harus belajar semuanya, dan dia akan dengan sembarangnya, dengan acaknya, main pilih saja. Jadi semua harus belajar kurang lebih 50 buku itu. Sementara kali ini dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya mau ujian yang dosennya sedikit killer dan harus belajar semua buku. Tuhan tolong, hari ini saya harus akui bahwa mengandalkan Tuhan itu sangat diberkati. Tiba-tiba Tuhan ngomong dengan tenang sekali. Kau belajar buku ini. Waktu Tuhan kasih tahu bukunya, saudara dia bilang ini mata pelajaran yang terlalu gampang sampai tidak pernah diajarkan selama semester kami mengikuti kuliah di fakultas kedokteran ini. Tuhan bilang belajar yang ini. Tiba-tiba dia damai sejahtera. Dia belajar buku ini yang terlalu gampang sampai tidak pernah diajarkan. Sementara dia lihat teman-temannya itu 360 derajat buku tak buka semua. Sini. Dia sedikit ciut. Waktu lihat teman dia ciut. Waktu lihat Tuhan dia damai sejahtera. Tetap fokus kepada Tuhan. Lalu begitu masuk di ujian, dosennya bilang begini. Ada satu mata kuliah yang tidak pernah diajarkan selama beberapa semester. Dia bilang, yes, mantap. Ternyata mengandalkan Tuhan tidak pernah salah. Makanya jangan spekulasi. Dia tidak tahu saya spekulasi. Tapi spekulasi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Dan hari itu dosen yang bingung kenapa dia bisa lulus dengan nilai terbaik. Padahal itu disiplin ilmu yang paling dia parah. Waktu kita mengandalkan Tuhan, yang tidak kita punya Tuhan tambahkan. Bisa bilang amin? Saya ingat saudara di daerah saya dulu ada satu orang dapat pengadaan kontrak yang cukup besar karena kontrak ini harus menggunakan pesawat, biaya pengirimannya itu pakai pesawat, sementara tenggat waktu pengerjaannya 3 bulan. Dia harus pesan barang dari Surabaya dan bawa ke Maluku saudara-saudara ya. Lalu dia cek adiknya yang tinggal di Surabaya, dia bilang kalau kirim kapal itu berapa lama? Ya paling lama 2 minggu, dia bilang dia paling lama 2 minggu kok. Oke, ini tenggat waktu 3 bulan. Pasti cukup dan dia akan cuan besar, untung besar. Kenapa? Di anggaran, di kontraknya kirim pakai pesawat. Sudah bisa bayangkan antara kirim pakai pesawat sampai pakai kargo kapal, itu bedanya jauh sekali. Dibilang kirim hari ini dan dalam 2 minggu saya akan jemput dan kita akan bagi untung yang sangat besar. Karena di kontrak saya ini kirim pakai pesawat. Saudara-saudara, di pikirannya dia akan happy-happy, dia akan dapat cuan yang banyak dan bisa berlibur kemana saja. Bahkan adiknya dibagi pun dia masih untung banyak. Saudara, kapal ini berjalan keluar dari Surabaya. Begitu sampai di perairan Sulawesi, pas di Palu,
mesinnya rusak, saudara-saudara ya. Dan menurut teknisi, itu mesti tunggu dari Jerman, saudara-saudara. Dan itu melebihi kontrak kerja. Jadi apa yang dia pikir untung, ternyata buntung, saudara-saudara. Begitu kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kehilangan berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak melewati satu jengkal pun, termasuk bisnis Tuhan tidak lewati. Ada seorang anak Tuhan, cinta sekali Tuhan, hari Minggu tutup toko. Saya tidak bilang saudara-saudara yang buka toko di hari Minggu ini salah, tidak. Karena bisa saja saudara buka sambil saudara ibadah, tidak apa-apa saudara-saudara ya. Tapi dia punya komitmen pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya akan tutup toko. Lalu satu ketika di hari Sabtu, datang orang mau pengadaan ATK. Kebetulan dia jual ATK. Dia bilang, Pak, saya punya kontrak cukup banyak dan ini pengadaan cukup banyak. Tapi saya cuma bisa besok hari Minggu. Lalu dia bilang begini, Pak minta maaf, saya Minggu tutup karena saya mesti beribadah. Kalau Bapak tetap menjalankan hari Minggu, tetangga saya ini hari Minggu buka Pak. Bapak pergi ke dia saja. Nah saudara, orang ini kaget karena ada orang yang tolak kontrak yang nilainya luar biasa hanya demi ibadah, saudara-saudara. Saudara, akhirnya waktu berlalu Minggu, orang ini pergi ibadah. Seninnya, betapa terkejut Bapak yang punya toko yang tolak kontrak di hari Sabtu ini, didatangi orang yang sama yang datang hari Sabtu, yang sudah diarahkan pergi ke toko yang sebelah, yang barang-barangnya sama dengan yang dia jual. Ternyata dia datang di hari Senin dengan tidak melakukan kontrak seperti yang diajarkan pergi di hari Minggu. Lalu dia bilang, loh Bapak, kok datang lagi? Pak, Bapak punya perkataan itu menyentuh saya. Selama ini saya cuma nama orang Kristen tapi tidak menghargai Tuhan. Bahkan hari Minggu pun saya kerja, saya cari uang saya pun. Tapi kemarin Bapak bilang begitu. Saya tutup sementara ini kontrak yang cukup besar Bapak tolak. Itu memukul saya. Dan akhirnya saya tetap pergi ibadah di hari Minggu. Dan hari Senin saya tidak akan pergi ke yang lain. Saya datang tetap kepada Bapak yang sudah menjadi berkat buat saya. Kalau itu berkat saudara, tidak akan pergi kemana-mana. Selama engkau meninggikan Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu pakai, jangan khawatir tentang hidupmu. Lalu Alkitab tulis di bawah ayat 3, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan berikan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tadi itu? Khawatir, makanan, makan, pakai, dan sebagainya. Tuhan akan tambahkan. Saudara-saudara, dia kaget. Yang satu punya kontrak banyak kehilangan. Yang satu bahkan tolak kontrak. Tetap berkat itu datang. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan tetap diberkati. Sebab Tuhan setiap jengkal dalam hidup saudara dilewati oleh Tuhan. Setelah ia keluar dari kota Yerikho. Dan saudara lihat, begitu Tuhan masuk dalam hidup saudara. Waktu engkau meninggalkan dunia ini, banyak yang Tuhan buat saudara. Mari kita lihat kemari. Waktu masuk Yesus dan murid-murid. Waktu keluar Yesus murid-murid dengan orang banyak. Udah beda kan? Waktu masuk cuma dia dan murid-murid. Murid-murid berapa? 12, tambah Yesus 13. Tapi waktu keluar dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-murid tetap, dan orang banyak, bukan banyak biasa, yang berbondong-bondong. Bapak Ibu, saya percaya di belakang saudara ada berkat yang berbondong-bondong sementara mengikuti saudara. Waktu saudara datang bersama Tuhan mungkin 0, tapi waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan kirim berkat. Ingat, berkat itu di belakang saudara, bukan di depan saudara. Karena uang itu hamba yang baik, Tuhan yang jahat. Kalau dia jadi hamba kau yang atur dia, tapi kalau jadi Tuhan kau ancur, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, uang tidak salah, tapi yang salah itu cinta uang. Ya, cinta uang itu akar segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang banyak berbondong. Yesus keluar, ketika Yesus keluar dari Yerikho, Yesus keluar bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang banyak, tetap taruh Tuhan di tempat yang utama. Berkat sebesar apapun, tetap dia di belakang, saudara-saudara ya. Berkat sehebat apapun, jabatan sehebat apapun, tetap dia di belakang. Makanya firman Tuhan berkata, jaga hatimu lebih dari karir, jaga
Jaga hatimu lebih dari jabatan, jaga hatimu lebih dari deposito, jaga hatimu lebih dari tokomu. Saudara-saudara ya, saya ingat di Kupang ada satu engkong punya toko terbakar. Dan itu terbakarnya hebat. Dan dia masih bisa diselamatkan karena dia ada di ruang yang aman. Sementara api melalap, orang berkata begini, engkong keluar sudah, masih bisa selamat. Dia bilang, buat apa saya hidup lagi kalau semua barang saya sudah habis. Dia masuk ke dalam dan ikut terbakar bersama-sama dengan barang-barangnya, dengan toko-tokonya. Kenapa? Karena hatinya tidak dia jaga. Hatinya tidak dia jaga. Makanya toko jauh lebih bernilai daripada hatinya. Hari ini saya mau berkata, jaga hati lebih daripada segalanya. Apa yang dicuri oleh iblis akan dikembalikan berlipat kali ganda. Tetap jaga hati. Bisa bilang amin? Jangan bilang begini, ini dosa apa lagi? Sampai itu ada masalah ini. Terada dosa, saudara-saudara ya. Yang ada itu berkat. Kalau ada yang dicuri, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Jadi barang siapa makan dengan cara yang salah, bukan orang yang salah, cara yang salah. Ayatnya yang ke 27 dari 1 Korintus 11. Bukan orang yang salah. Ada orang bilang, saya termau perjamuan karena saya lagi jengkel orang itu. Bukan orangnya, caranya. Amin. Jadi saudara, semua orang, kita ini benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena ketaatan Kristus. Jadi kalau saya buat benar hari ini bukan untuk dapat pembenaran. Tapi karena saya sudah dibenarkan. Amin. Kalau saya memberi bukan supaya saya diberkati. Tapi karena saya sudah diberkati. Kalau saudara beli sepeda Brompton untuk olahraga. Bukan supaya saudara sehat. Tapi karena sudah sehat. Kalau saudara beli buah organik bukan supaya saudara sehat, tapi karena sudah sehat. Kalau kau minum itu supaya kau sehat, begitu organik terkirim. Karena kadang-kadang habis kan. Itu langsung kau lepu, aduh lutut suloyo nih. Aduh. Mau datang kah tidak kah? Saya sudah sehat. Mau ada kah tidak kah? Saya sudah sehat. Karena saya tidak bangun di atas effort manusia. Tapi saya bangun di atas apa yang Tuhan kerjakan. Ingatlah apa yang aku kerjakan. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan masuk dengan 13 orang, keluar dengan orang yang berbondong-bondong. Alkitab berkata, perhatikan waktu kamu dipanggil. Hari ini kamu jauh lebih diberkati daripada kamu dipanggil pertama kali. Waktu masuk ke Yeriho cuma 13 orang. Waktu keluar dari Yeriho, orang banyak berbondong-bondong. Waktu kenal Tuhan saudara biasa-biasa saja. Tapi waktu saudara iring Tuhan sampai langkah hari ini, saudara bisa lihat ketenangan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan sangat banyak menyertai saudara. Haleluya. Dan waktu cerita ini terjadi di 46, ini satu kota. Pintu gerbang selamat datang dan pintu gerbang selamat jalan ini tidak terjadi cerita apa-apa. Ya ini cukup panjang perjalanannya. Kalau sudah keliling di Yeriho itu cukup panjang ya. Boy, itu kotanya cukup luas dan itu subur sekali saudara-saudara ya. Itu berjalan cukup jauh. Tapi tidak ada cerita sepanjang kota itu, yang ada cerita di luar kota. Lalu ketika mereka keluar kota, orang banyak bersama-sama, mulailah kisah ini ditulis. Seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Dengarkan, kalau saudara orang-orang terpinggirkan yang tidak diakui, tidak dihormati, jangan kecewa. Bisa-bisa Tuhan sementara menulis cerita tentang saudara di sorga. Amin. Karena cerita dalam kota tidak ada. Lalu Tuhan ketemu dengan McD di Yeriho dan mereka makan di sana. Tidak ada cerita. Lalu mereka ketemu dengan penjual-penjual yang ramai. Ternyata ikan-ikan fresh ada di Yeriho. Tidak ada cerita. Cerita yang ada orang yang terpinggirkan. Karena orang seperti Bartimeus ini di kota saja tidak layak untuk menerima dia. Dengarkan Bapak Ibu, kalau engkau di kantor diperlakukan tidak adil, jangan resign. Karena cerita tentang saudara sementara Tuhan tulis dalam buku kekekalan. Haleluya. Karena cerita ini baru dimulai sesudah keluar dari kota Yeriho. Tidak ada yang menarik di luar kota. Tapi ada yang menarik ketika ada orang yang bernama Bartimeus ini. Punya hati untuk berseru kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat cerita tentang Bartimeus. Ayat 47. Ketika didengarnya. Apa yang saudara dengar itu sangat menentukan teriakan saudara. Kalau saudara banyak dengar tentang Tuhan, saudara akan berseru kepada Tuhan. Kalau saudara dengar banyak tentang kebenaran, saudara pasti akan berseru kepada kebenaran. Dengarkan. 2 atau 3 minggu berturut-turut ini kita berbicara tentang Tuhan. Boleh ulangi sesudah saya berbicara tentang Tuhan? Berbicara dengan Tuhan.
Dan sudah tahu ayatnya kan, Mazmur 23 ayat 1-3 berbicara tentang Tuhan. Iya, 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 iya. Ayat 4-6 berbicara dengan Tuhan. Engkau, mu. Berbicara dengan Tuhan. Jadi saya ini setiap minggu, bahkan kadang-kadang sepanjang minggu, berbicara tentang Tuhan kepada banyak orang. Ke instansi, kemana, ya. Kemarin hari Kamis di salah satu rumah sakit, sebelumnya di acara rakor daripada Pemda Kota, Pemkot Kota, pengentasan kemiskinan. Saudara-saudara, saya banyak berbicara tentang Tuhan. Lalu waktu-waktu menyetir, saya pakai kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Dengar Alkitab audio, ngomong dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati pengemudi yang di depan ini. Dulu saya bilang ini orang tidak mengerti, saya mau cepat, baru dia lambat sekali di depan. Sekarang saya ganti, Tuhan berkati orang ini, karena kelambatan yang dia membuat saya lebih banyak waktu dengan Tuhan. Ya saudara-saudara ya, jadi jangan bersungut, karena waktu tiba juga tidak terlalu banyak, tidak jadi sampai 1 jam kan, tidak kan, tidak jadi sampai setengah jam, tidak kan, biasa aja. Ya terima kasih Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai latih juga berbicara dengan Tuhan. Jadi berbicara tentang Tuhan. Rupanya Bartimeus ini sudah dengar banyak tentang Tuhan dan itu mempengaruhi sikapnya. Jadi kalau ada orang Yeriho yang pergi hadir KKR-nya Tuhan, dia datang cerita, Bartimeus ada apa? Saya tadi baru ikut KKR. Apa tuh KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Terus di sana ada apa? Ada pembicara yang luar biasa dan dia berkhotbah tentang kerajaan surga. Terus habis berkhotbah di altar kor, dia doakan orang, ada orang buta seperti kau, dicelikan. Siapa dia? Yesus. Timbullah dalam hatinya, kapan orang ini lewat di sini? Bapak Ibu, yang pertama, banyak mendengarkan firman Tuhan. Saya kalau orang telepon minta berdoa orang sakit, saya selalu kasih 1 doa ayat dulu sebelum berdoa. Saya selalu khotbah singkat dulu supaya imannya timbul. Kalau imannya timbul, mujizat sudah di depan pintu. Jadi saya selalu kasih 1 doa ayat. Walau saya tanya, ibu percaya, bapak percaya, saya percaya. Kita berdoa. Tidak lama kemudian dengar dia sudah beraktivitas lagi. Kenapa? Karena iman selalu mendatangkan mujizat. Ya, asal ada iman sebesar biji sesawi, bukan sebesar bola goni atau bola basket, sebesar biji sesawi. Semua bilang biji sesawi. Nah, biji sawi ini saking kecil, satu ketika almarhum pendeta Dr. Cho Yonggi di Korea Selatan pergi ke Israel, lalu dia bawa pulang biji sesawi untuk dikasih tunjuk buat jemaat betapa kecilnya biji sesawi itu. Biji sesawi ini bukan sayur sawi, selada, bukan, sudah, ini pohon besar. Tapi benih paling kecil dari pohon yang besar itu, burung-burung bisa bertengger, itu pohon besar. Lalu dia taruh itu di mimbar, kemudian di depan jemaat, kemudian dia bilang, ayo jemaat, datang dan lihat ini besarnya biji sawi seperti apa. Datang, kecil sekali. Ada oma umur 75 tahun, mata so kabur. Kon dia kas dekat depo mata di biji sesawi, depo napas kas terbang itu biji sesawi, jatuh di lantai. Saking kecilnya sampai napas oma-oma bisa terbangkan biji sesawi itu. Tapi kalau itu kamu punya, kamu bisa berkata kepada gunung. Semua bilang berkata kepada gunung. Jadi stop bicara kepada Tuhan masalahmu, karena bukan dengan Tuhan masalahnya, dengan gunung masalahnya. Berkata kepada gunung, pindah, maka dia akan pindah. Gunung kanker, gunung keuangan, gunung mium, gunung asma, bilang sama dia, asma kau dengar. Karena Tuhan juga bicara dengan pohon, pohon kau dengar, mulai hari ini kau tidak berbuah. Jadi saudara-saudara dikasih arti, bicara buat gunung persoalanmu, bukan bicara buat Tuhanmu. Bilang amin. Kita kebanyakan bicara kepada Tuhan tentang gunung kita, tapi Tuhan mengajarkan bicara kepada gunung tentang Tuhan kita. Tuhan sapu gunung besar, Tuhan bilang stop bicara buat gunung. Gunung kau dengar sapu Tuhan sudah mengalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, sudah selesai. Jadi kau tampias, pergi sana. Jadi berkatalah kepada gunung betapa besarnya Tuhanmu, bukan berkata kepada Tuhan betapa besarnya gunungmu. Amin. Sebelum kau lupa langsung bikin status sekarang, saudara. Ya, berkata kepada gunung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman timbul. Yang kedua, miliki kerinduan. Kapan dia datang? Dan akhirnya waktu kerinduan saudara tidak sia-sia. Tuhan pasti mendengar kerinduan saudara. Saya baru rindu ini. Tiba-tiba barang itu saudara. Kenapa? Tuhan mendengarnya. Mazmur 139 tolong ditampilkan. Doa di hadapan Allah yang maha tahu. Kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan? Sebelum aku bicara engkau sudah mengerti. Engkau mengerti pikiranku dari jauh ya. Bahkan ketika aku terbang ke langit engkau ada di sana. Jika aku membaringkan di tempat tidur dan dunia orang mati, ya,
Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Lalu ayatnya yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayatnya yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayatnya yang kelima, ya lanjut. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Kadang-kadang bukan orang yang kurung saudara, Tuhan yang kurung. Bukan karena dia mau halangi saudara, tapi karena dia mau kasih berkat dulu sebelum engkau melanjutkan perjalanan. Untuk engkau menaruh tanganmu ke atasku. Mazmur 23, pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Jadi kalau jalan tertutup, bilang begini, terima kasih Tuhan, saya tahu ada pengurapan yang Tuhan mau berikan di jalan tertutup ini. Ya, jadi jangan aduh gimana caranya saya mau berjalan ini? Tuhan yang kurung. Kalau Tuhan yang kurung tuh tetap sukacita saja. Sebab dia mau kasih kekuatan yang luar biasa. Tuhan pernah mengurung karir Musa. Stek lari pergi ke Midian. Tapi Tuhan taruh otoritas. Dan waktu dia datang menghadap Firaun. Dia datang dengan urapan dari kerajaan surga. Dan dia berbicara harus semua dengar. Ya, tapi kalau dia tetap di Mesir. Kau siapa anak buah, kau mau bicara apa? Sedangkan sudah datang otoritas Firaun pandang enteng, apalagi kalau dia orang-orang ada di situ. Nah, tapi Tuhan kurung dia supaya Tuhan taruh tangannya supaya kita menikmati kuasa yang luar biasa. Saya mau berkata secara profetik, hari ini tangan Tuhan sementara tercurah atas kepalamu. Dia sementara berkata, I love you, aku memberikan engkau pengurapan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, sehingga kita bisa berjalan terus, diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-6. Dikatakan di sana ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ini kabar baik bagi orang percaya. Artinya saudara mau pergi kemanapun. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ini kabar buruk bagi orang jahat. Karena kau bikin apa saja, Tuhan ada bersama-sama. Kabar baik bagi orang percaya. Tapi kabar kebinasaan bagi orang fasik. Kenapa? Tuhan ada di mana-mana. Ya, di gunung dan di lembah, kemana jalanku, di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku, di atas dalam surga, pun dalam dunia, yang tahu sama-sama, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Saya dengar jemaat KOP banyak yang punya tanah di Koya. Dan biasa hari Sabtu dong lihat kebun di sana. Satu waktu sudah pergi lihat kebun, tetangga punya pisang raja kuning. Lalu sudah cek, tetangga tidak ada, terus sudah berdoa, terima kasih Tuhan ini berkat ini. Pasal lagi perlu ini, saudara ya. Lalu kau ambil parang, kau menyeberang halaman, kau tarik sabel parang, begitu kau mau potong, tiba-tiba lagu ini muncul. Di mana-mana juga. Sambung. Saya tanya, jadi potong ke tidak? Terjadi. Karena firman itu telah menguduskan engkau di kebun. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu itu kebenaran. Jadi kalau ada firman, bahkan firman itu menguduskan kita, dia menghindari kita dari berbuat hal yang salah. Kau bagian tanda tangan pembelanjaan di kantor, tidak tahu bagian apa tuh Pak Yakob ya. Jadi begitu selesai, mau bikin nota laporan, tisu harga berapa? 10.000, bikin 100.000, saat tanda tangan. Begitu kau mau tanda tangan, di mana-mana juga Tuhanku ada. Saya tanya, jadi tanda tangan ke tidak? Terjadi, saudara-saudara ya. Firman itu telah meluputkan kita dari hal-hal yang salah. Bisa bilang amin? Maka firman-Mu itu kurenungkan. Sungguh, aku menyukai firman-Mu Tuhan. Ya, aku merenungkannya sepanjang hidupku. Aku lebih bijaksana, aku lebih mengerti, aku lebih berakal budi. Haleluya. Bilang, saya duduk di sebelah orang bijaksana.
Ya, lebih lihat ayatnya supaya saudara percaya ya. Mazmur 119 ayat 97, 98, 99. Ya. Mazmur 119 ya. Maka betapa ku cintai firman-Mu, Taurat-Mu ya Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hidupku. Aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti. Betapa ku cintai Taurat-Mu, merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku, semua bilang, lebih bijaksana. Ayat selanjutnya, aku lebih berakal budi, semua bilang berlebih berakal budi. Yang selanjutnya, lebih mengerti. Lebih mengerti. Jadi kalau dapat firman Tuhan, kita lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Dan Bartimeus mendapatkan firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan menjawab, kita tidak akan kehilangan kesempatan. Kalau saudara punya firman Tuhan, saudara bisa mengerti lawatan Tuhan. Saudara bisa menilai segala sesuatu dengan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Waktu saya terbatas, tapi saya percaya pesan ini akan mendapat bagian dalam hidup saudara. Karena saya tahu khotbah pertama, khotbah kedua beda. Ya, walaupun ayatnya sama, tapi pesannya sedikit beda karena sesuai dengan kebutuhan. Karena Tuhan mengerti kebutuhan saudara. Yang setuju katakan amin. Lalu waktu dia berseru, Tuhan jawab. Waktu dia beribadah, langsung dapat jawaban dari orang-orang yang terlaku, saudara-saudara ya. Jadi saya sudah ibadah, tapi orang-orang terlaku ini dong hambat saya terus ini, dong ganggu saya terus. Ketika didengar bahwa itu Yesus, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Doanya sudah benar, ibadahnya sudah benar, tapi yang datang jawaban, tidak yang diharapkan. Lalu ketika orang banyak mendengar, ayat 48, lalu banyak orang menegurnya supaya ia diam. Berapa banyak saudara di sini habis berdoa, habis ibadah, dapat tantangan dari orang banyak. Bilang begini, Tuhan terima kasih saya ada di trackmu. Kalau tidak ada tantangan, tanda tanya. Jangan-jangan saudara di luar track saudara ya. Makanya yang belum ada tantangan berdoa, Tuhan mana tantangannya Tuhan. Begitu saudara-saudara ya. Haleluya. Saya tidak ajar sesat. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang satu kali dalam pelayanan penginjilannya, dia stop dengan kudanya ini ketika di gereja mula-mula saudara ya, sesudah reformasi terjadi dan dia dipakai Tuhan luar biasa, kemudian dia berhenti di tengah jalan dan dia berdoa ini, Tuhan, apakah engkau masih beserta dengan aku? Sudah 3 hari ini tidak ada tantangan, dia belum amin, tiba-tiba orang lempar dengan batu, gedebuk, dia lompat, haleluya, ternyata engkau ada bersama-sama dengan saya, dan dari lanjutan perjalanan dengan sukacita. Saudara-saudara, tanda bahwa banyak orang menegur saudara, saudara ada dalam tracknya Tuhan. Habis berdoa, habis panggil Tuhan, bukan Tuhan yang jawab, orang banyak yang jawab. Orang banyak yang melemahkan. Orang banyak yang sudahlah, terus saya harap Tuhan percuma ku lihat orang teribadah sana itu aman-aman. Kok ibadah itu tantangan banyak. Betul saudara, habis berseru kepada Yesus, tantangan datang. Tetapi dengarkan, ada 2 tombol yang sudah Tuhan taruh di hati kita. Tombol save dan tombol ignore. Semua bilang save dan ignore. Sekali lagi save dan ignore. Atau simpan dan abaikan. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, kebenaran firman Tuhan saudara simpan, kata-kata orang saudara abaikan. Jangan terbalik, orang punya kata-kata saudara simpan, firman Tuhan saudara abaikan. Haleluya. Jadi kenapa Bartimeus walaupun tantangan tetap berseru kepada Tuhan? Karena dia tahu menggunakan tombol save dan tombol ignore. Ternyata yang dia ignore orang punya perkataan. Yang dia save Tuhan punya perkataan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Ruth dapat tantangan bukan dari orang lain. Bahkan Naomi bilang tidak ada harapan kau ikut saya. Sekalipun malam ini saya menikah dan melahirkan anak laki-laki. Tidak mungkin kamu tunggu sampai anak itu dewasa. Lalu kamu menikah dengan dia. Ayo pulang sudah. Orpa pulang. Begitu Orpa pulang, telah pulang iparmu. Kenapa kau tidak ikut pulang? Jangan suruh aku pulang. Nah, Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhanmu. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Kenapa? Dia tahu save yang mana, ignore yang mana. Haleluya. Mari di minggu ini, saudara tahu save yang mana, ignore yang mana. Firman Tuhan di save, kata-kata orang di ignore saja. Karena orang banyak ini tidak bisa kita hindari. Sebentar saudara ketemu, besok saudara ketemu. Tetapi saudara punya pilihan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ketika dalam tekanan yang luar biasa, ini belum selesai, datang ini belum selesai. Saya fokus Tuhan, engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tiba-tiba damai sejahtera Tuhan turun. Semua persoalan itu seperti tidak ada apanya. Saya bukan berarti bebas dari persoalan, tetap ada. Tapi persoalan itu tidak menguasai saya yang menguasai dia. Haleluya. Saudara bisa lihat, dia tetap fokus. Bukan 1 orang, bukan 2 orang.
Dia bisa bilang begini, saya terasangkai, kamu namanya pengikut Kristus baru. Kalau kuan kayak begini, padahal saya ini tidak ada urusan dengan kamu. Saya tidak bikin susah kamu kan, teriakan saya ini kan tidak ada urusan dengan kamu. Saya ini panggil Yesus, kenapa kamu jadi penghalang buat saya? Kamu ini tidak mengerti. Tidak ada satupun kata ini, kenapa? Hidup ini terlalu singkat untuk meladeni yang bukan urusan dengan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat untuk meladeni hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, panggil namanya. Berseru pada Tuhan, maka dia akan menjawab engkau. Ayatnya yang ke-49. Ada kuasa yang besar, berfokus kepada Tuhan. Lalu Yesus berhenti. Saudara-saudara, kadang-kadang orang masih beda-bedakan kasta. Bartimeus ini kasta terendah. Dan dia bisa bilang ini, nanti salah satu murid saya akan layani dia. Kita akan lanjutkan perjalanan, saya utus kau urusan dengan dia dulu ya. Dia perlu apa nanti kasih tahu saja. Tapi kita ini kan orang rendah. Ini saudara-saudara, Tuhan tidak pilih orang. Tidak lihat rupa. Makanya waktu pemilihan raja di dalam kitab Samuel, Alkitab tulis si Samuel datang dan berkata kepada Isai, hari ini Tuhan akan memilih salah seorang dari anakmu menjadi raja atas Israel. Lalu Isai yang didatangi oleh Samuel ini berkata kepada anak-anaknya, semua kamu besok siap dengan baju dinas, yang IPDN pakai baju IPDN, yang TNI pakai baju TNI, yang polisi pakai baju polisi, yang jaksa pakai baju jaksa, yang ASN pakai baju ASN, karena besok salah satu dari kamu akan dipilih menjadi raja, kecuali Daud, kamu jubah gembala, tidak masuk dalam nominasi ini. Kalau ada saudara yang tidak dinominasikan, tidak pernah diperhitungkan, jangan kecewa. Saudara sementara ditulis oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Jalankan tugas itu dengan baik saja. Dia terus yang diutus ke Jakarta, Pak. Padahal saya ini pangkat sama dengan dia. Dia terus. Saya jadi kecewa juga. Padahal kita sama nih, satu golongan ini. Jangan kecewa. Tuhan sementara menulis sesuatu yang luar biasa buat saudara. Orang yang tidak dihargai adalah orang yang paling senang ditulis oleh Tuhan. Menjadi cerita yang luar biasa. Amin. Rupanya banyak yang dipinggirkan hari ini. Haleluya. Apa yang terjadi? Datanglah Eliab. Begitu Eliab masuk, Samuel kucak mata, dia bilang, so ini sudah nih raja orang Israel. Tinggi, gagah, hebat sekali, besar sekali, Rio siap F, ya, besar sekali, mantap. Lalu begitu Samuel mau urapi, Tuhan bilang, bukan dia yang dipilih oleh Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Sarisi merangkir tulis lagunya, kau Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Ku mau menyembahmu sebab engkau sangat berarti bagi yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Keluar Syama, tidak dilantik. Keluar lagi, sampai semua keluar, tidak ada yang Tuhan suruh lantik. Kalau Tuhan tidak tanya, Isai tidak bilang kalau dia masih punya satu anak lagi. Kadang-kadang saudara tidak diperhitungkan. Kalau orang tidak tanya, mungkin kepala dinas tidak bilang, saya ada pegawai satu lagi. Tapi dia kurang mantap, dia kurang tampan. Mungkin saudara orangnya, dengarkan kabar baik. Tuhan melihat hati. Lalu Samuel berkata, panggil orang itu, karena kita tidak akan makan korban sebelum orang itu datang. Kalau saya jadi Daud, saya pasang harga sedikit. Daud, balik. Acara terajalan kalau kau terdatang. Itu toh saya bilang kalau saya terada, terajalan. Dan saya mau datang kalau bukan papa yang panggil. Karena papa yang suruh saya pergi ke kebun. Suruh dia yang panggil saya. Kerendahan hati Daud diperhitungkan surga. Dia tidak pasang harga. Bilang di sebelah kiri kanan, stop pasang harga. Saya ini kan bos, saya ini kan om, saya ini kan paman. Kalau Tuhan pasang harga, tong semua terhadap apa-apa. Saya ini Tuhan, wah habis kita. Tapi dia telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang manusia, hamba, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8, 9.
Haleluya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Daud tidak pasang harga. Dan dia datang, belum masuk ke rumah, masih di halaman. Semua bilang masih di halaman. Tuhan suruh lantik orang ini. Kadang-kadang masih di parkiran. Berkat turun karena kau datang di sini mau cari Tuhan, saudara. Masih di parkiran, hadirat so full limpah sama kau. Saya rasa macam Tuhan tuh baik kali. Masih di haram, masih di lift, pica-pica, saudara. Masuk di dalam, ancur-ancur, saudara. Haleluya. Mari miliki hati seperti Bartimeus. Fokus kepada Tuhan. Tidak terganggu. Ignore yang benar, save yang benar. Jangan ignore yang salah, save yang salah. Daud juga ignore yang benar, save yang benar. Tidak save yang salah, ignore yang salah. Dan begitu Daud datang, lantik orang ini. Belum sempat pakai baju dinas. Belum sempat ganti pakaian. Langsung dilantik oleh Tuhan. Bartimeus, Tuhan sendiri berdiri dalam terjemahan yang lama. Maka berdirilah Tuhan. Artinya Tuhan menghormati orang yang fokus dan berseru kepada dia, panggil orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak bonus yang kita terima kalau kita tetap fokus kepada Tuhan. Begitu banyak bonus yang kita terima kalau kita tetap jaga hati kita. Begitu banyak berkat yang kita terima kalau kita save kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang kita, begitu banyak berkat yang kita terima. Pertama, bukan cuma kesembuhan yang diterima oleh Bartimeus, tetapi orang-orang yang memarahi dia menjadi orang-orang yang membawa dia kepada Tuhan. Panggil orang itu. Kenapa Tuhan tidak datang jemput orang itu? Artinya Tuhan mengubah musuh-musuh menjadi orang-orang yang mensupport kita. Jadi jangan sampai orang-orang yang menghalangi saudara itu jadi alatnya Tuhan untuk mempromosi saudara. Diam, tenanglah. Habis itu, kuatkan hatimu. Dia memanggil engkau. Mungkin Bartimeus bilang, saya kenal ini suara ini. Tadi dia yang marah-marah saya nih. Kenapa sekarang dia yang suruh saya datang kepada Tuhan? Karena Tuhan bisa mengubah orang-orang yang menghalangi kita menjadi orang-orang yang mempromosi kita. Alamilah berkat-berkat yang luar biasa ini di minggu ini. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan lihatlah bonusnya luar biasa. Ayat yang terakhir yang ke-52. Lalu Bartimeus mengikut Tuhan. Tuhan masuk air, dia masuk air. Tuhan penuh Roh Kudus, dia penuh Roh Kudus. Tuhan berjalan di jalan-jalan kemenangan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Dari mana iman datang? Firman Tuhan. Pada saat itu juga melihatlah mujizat terjadi ketika ada iman. Lalu mengikut Yesus. Semua bilang mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saja kita bangkit berdiri. Saya minta nada D.